Sekarang kita akan bahas script yang pertama, yaitu bitmaps. Nah, script yang pertama ini bitmaps, ini berarti saya hanya akan menggunakan bitmaps. Kalau saya ingin menggunakan sound, maka nanti akan tambahannya di sini ada sound ya, yang perlu dikeluarkan. Nanti kita bahas lagi kalau kita menggunakan sound, tidak hanya bitmaps. Jadi kalau bitmaps berarti yang kita akan berikan adalah stimulus berupa gambar. Nah, sebelum kita membuat eksperimen, berarti yang tadi ada di storyboard, di prosedur penelitian, kita save dulu eee, dalam bentuk bitmap, dalam bentuk gambar. Nah, ini akan memudahkan kita. Jadi semua kita beri misalnya ini hijau kanan, ini hijau kiri, lalu ada instruksi buat sesinya, lalu ada sesi tugas 2, misalnya ada sesi latihan kita juga beri instruksinya, ada instruksi umum yang kita gunakan, ada yang merah kanan, ada yang merah kiri, ini dan target ya. Kita perlu terakhir adalah terima kasih. Nah, semua ini Anda bisa save bitmap ini dalam bentuk JPG ataupun PNG. Ya, jadi ada JPG atau PNG itu tidak masalah. Tapi yang penting adalah bitmap ini paling baik dan paling ideal itu 18 kali 600 pixels. Jadi yang paling penting sekali lagi adalah gambar-gambar ini Anda save dalam ukuran 800 kali 600 pixels ya. Jadi bukan sentimeter tapi pixels. Nah, Anda bisa menggunakan semua instrumen atau alat, Anda bisa Adobe, menggunakan Adobe, Anda bisa menggunakan hanya Corel, Anda bisa pakai Corel, sedangkan saya sendiri ini menggunakan pakai save dari PowerPoint tadi. Jadi PowerPoint Anda save as picture, itu tapi ukurannya agak banyak, agak besar. Nah, lalu Anda convert menjadi 800 kali 600 oleh aplikasi apapun selama 800 kali 600 itu akan ideal untuk penelitian Anda ya. Jadi ketika Anda menggunakan bitmap, Anda harus save dulu bitmap ini dalam sebuah folder lah ya, itu akan memudahkan Anda. Kalau Anda sound, Anda bisa save dalam sound. Kalau Anda video, maka Anda bisa juga save videonya agar nanti bisa di-setel ya untuk eksperimen. Jadi syaratnya Anda sudah membuat dulu bitmap ini. Nah, lalu kita akan memasukkannya ya ke dalam sini, choose file di sininya. Jadi di sini untuk membuat bitmaps ini, gitu ya, Anda bisa choose file di sini, choose file. Nanti akan mencari, oh ini ada di mana, Anda bisa ambil show all files. Nanti dia akan merujuk pada folder. Nah, folder ini lalu kita ambil nama-nama ini. Jadi nama ini hati-hati, sangat case sensitif. Jadi kalau Anda save nama itu yang mudah buat Anda ya, jangan pakai huruf besar, huruf kecil gitu, itu akan susah untuk diingat oleh Anda ya. Jadi nama-nama ini kita gunakan terima kasih target, merah kanan, merah kiri, itu mudahkan oleh Anda untuk Anda juga mengingat ya nama-nama tersebut. Nah, setelah open maka dia akan di-upload ke dalam sistem Anda. Nah, sistem setelah open di sini dia bilang 10 files. Ada 10 files, habis itu kita save. Nah, ketika ini 10 file sudah Pak save, maka ini semua sudah masuk ke dalam sistem Anda. Ya, jadi ini sudah masuk ke dalam save-an yang jadi akun Anda. Kalau Anda sudah pengen mengecek, Anda bisa masuk ke file di sini. Oh, sudah ada di sini. Terima kasih dalam bentuk JPG, target dalam bentuk PNG, merah kiri dalam bentuk PNG, merah kanan dalam bentuk PNG, instruksi umum di sini sudah ada, sesi dan sebagainya itu sudah ada. Kalau Anda ingin menambahkan, Anda bisa langsung ada di sini. Jadi Anda bisa menggunakan di sini. Setelah itu go back to eksperimen. Nah, nama-nama file tadi Anda harus ingat gitu. Kalau Anda tidak ingat, nanti agak susah Anda menuliskan apa saja yang ada di dalam bitmaps ya. Nah, jika Anda sudah ingat, Anda bisa menuliskan satu persatu. Kalau saya sudah mengesafnya, jadi nanti Anda tinggal tuliskan stimulus apa saja yang nanti akan gunakan. Kalau Anda tidak mention di sini, nanti Anda tidak bisa gunakan untuk pengambilan data Anda. Jadi ingat, nama-nama file tadi, kenapa harus ditulis sederhana? Karena nanti akan kita gunakan sebagai stimulus ya. Stimulus ini yang akan kita gunakan untuk pengambilan data. Setelah itu kita save. Kalau sudah save,
Kalau ke save nanti warna merahnya akan hilang. Nah, di sini bagian yang pertama kita sudah memahami yang namanya bitmaps. Nah, kita akan masuk bagian kedua, table ya. Table ini berkaitan dengan eksperimen kita, gitu ya. Jadi kita akan berkaitan dengan daftar munculnya stimulus. Jadi stimulusnya nanti akan ada apa saja, lalu ada kunci apa saja yang kita gunakan di dalam penelitian ini. Ini jadi penting untuk kita bentuk table. Nah, table ini strukturnya harus ada. Kalau bitmaps ini tidak ada namanya, kalau ini table ada nama ya. Jadi table nama. Nah, table nama ini misalnya kita ada yang namanya eksperimen nanti posisinya sama, jadi kiri kanan itu posisinya sama, misalnya merah yang memang harusnya di kiri, lalu hijau memang harusnya di kanan, itu namanya posisi. Ada yang namanya misalnya disposisi, atau saya lebih gampangnya disposisi, jadi posisinya tidak sesuai dengan aturan yang tadi di eksperimen kita. Jadi balik lagi, Anda bisa lihat lagi storyboard-nya tadi saya mau seperti apa untuk menuliskan apa yang ada di sini. Oke? Nah, untuk di sini maka kita bisa ambil di tabel ini, saya beri nama tabelnya tabel atensi, lalu saya memberikan seperti ini. Ada stimulus atau kelompok yang disebut dengan merah kiri, ini satu posisi. Kan tadi kalau posisinya di kanan maka dia ada di kanan. Maaf, posisinya merah di kiri maka dia ada di kiri, di Q ya. Kalau di kanan maka dia ada di kanan, di P ya, Q dan P. Nah, merah kiri ini itu berkaitan dengan kalau saya memberikan posisi, kan atensi itu tadi saya bilang ada dislokasi posisi. Nah, ini yang saya sama posisinya sesuai dengan instruksi, maka kita kasih merah kiri. Stimulusnya harus namanya sama dengan di sini. Lalu di sini hijau kanan, maka stimulus yang dikeluarkan adalah hijau kanan. Ini 1, 2 apa? 1, 2 berkaitan dengan key apa yang kita akan gunakan di dalam tasnya nanti. Dalam tugasnya kita akan mengeluarkan key apa. Kalau key-nya adalah berkaitan dengan Q, nanti instruksi yang pertamanya adalah Q. Kalau yang P nanti adalah instruksi yang kedua. Jadi ini penempatan kunci nanti harus berkaitan dengan tas yang akan kita gunakan ya. Di sini nanti table, pastikan dulu nanti instruksinya apa. Nanti table ini bisa digunakan banyak sekali ya untuk penelitian-penelitian Anda. Nanti kita bisa diskusikan di dalam komen di sini, tabelnya bagusnya apa untuk penelitian-penelitian ini. Penelitian yang berkaitan dengan Anda. Tapi ini karena kita berkaitan dengan eksperimen ini, saya perlu ingatkan, jadi nanti eksperimennya hanya ada merah kanan, merah kiri, lalu hijau kanan, hijau kiri. Maka saya memberikan pernyataan seperti ini. Kalau merah kiri, berarti di sini merah kiri itu posisinya memang kita inginkan. Posisi asalnya memang merah kiri, sesuai dengan tangan kita, tangan kiri memencet kiri. Kalau hijau kanan sesuai dengan tangan kita memencet kanan. Nah, ini yang jadi dasar dalam penentuan dalam eksperimen ini. Anda bisa menggunakan tabel yang berbeda. Isinya nanti kita gunakan bitmap yang akan kita gunakan. Ini penting dalam menentukan dulu apa yang ada di sini. Oke, untuk bagian pertama dan yang kedua, yaitu bagian bitmap dan table sudah kita jelaskan. Untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang tes dan blok.